Kali ini, Spot Info akan merangkum 10 legenda putri di Indonesia. Selamat menyaksikan. 1. Putri Anjani. Dikisahkan Putri Anjani memiliki paras yang cantik jelita. Ia memiliki hubungan cinta dengan seseorang rakyat biasa. Hal ini membuat sang ayah tidak merestui hubungan sang putri, hingga akhirnya Putri Anjani merasa marah dengan sang ayah, dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Ia pergi ke sebuah gunung di Lombok dan meratapi nasib. Ia bersemedi di atas puncak gunung tersebut. Karena hal itu sang putri mendapat kesaktian yang tinggi, hingga para penunggu di gunung tersebut mengangkatnya menjadi ratu mereka. 2. Putri Batu Gantung. Menurut legenda lokal ada seorang putri cantik di Parapan yang hendak dijodohkan oleh orang tuanya. Namun sang gadis menolak karena telah mencintai pemuda lain. Akhirnya sang putri memutuskan untuk melompat dari tepi jurang Danau Toba. Ketika melompat, rambut sang putri tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Namun tidak lama kemudian ada guncangan besar, dan dinding dari bebatuan menghimpit sang putri, hingga terbentuklah batu gantung di tebing Danau Toba. Sampai saat ini masyarakat di sekitar Danau Toba mempercayai bahwa batu yang menggantung di tebing pinggir Danau Toba merupakan penjelmaan dari sang putri. 3. Putri Hijau. Konon ada seorang putri yang cantik jelita dekat hulu Sungai Deli. Kecantikannya memancarkan warna kehijauan yang berkilau, dan menjadi kesohor ke berbagai daerah. Dalam ceritanya sang putri memiliki 2 saudara kembar, dan salah satunya berwujud naga. Singkat cerita sang putri ingin dipinang oleh Raja Aceh, karena kecantikannya, tetapi pinangan itu ditolak oleh putri. Hingga terjadilah peperangan antara pasukan putri dan Raja Aceh. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, saudara naga menaikkan Putri Hijau ke punggungnya, dan menyelamatkan diri ke Selat Malaka. Hingga saat ini kedua kakak adik ini masih dipercaya menghuni sebuah negeri dasar laut. 4. Putri Kemarau. Putri Kemarau atau biasa dipanggil Putri Jelitani, adalah seorang putri dari sebuah kerajaan di daerah Sumatera Selatan. Suatu ketika negeri sang putri dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keadaan yang sulit itu bisa pulih jika ada seorang wanita yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Tapi tak ada satupun yang mau melakukan hal tersebut. Sehingga sang putri sendirilah dengan ikhlas menceburkan dirinya ke laut demi kepentingan rakyatnya. Tapi ajaibnya setelah mengorbankan diri sang putri muncul kembali ke permukaan. Ia mengaku diselamatkan oleh Tuhan karena rela berkorban demi banyak orang dan berkat keikhlasannya negerinya kembali makmur dan tidak kekeringan lagi. 5. Putri Tandampalik. Dikisahkan seorang raja dari Luwuk memiliki seorang putri yang sangat cantik. Singkat cerita kejadian yang tidak diinginkan terjadi, sang putri tiba-tiba jatuh sakit setelah menolak pinangan dari seorang anak raja dari kerajaan lain. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan. Karena putri tidak kunjung sembuh, akhirnya sang raja mengikhlaskan sang putri untuk mengasingkan dirinya, agar penyakitnya tidak menular. Putri Tandapali pun berlayar dan tiba di sebuah pulau. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di pinggir danau, sang putri dihampiri oleh seekor kerbau putih, dan menjilati kulit sang putri. Keajaiban pun terjadi. Setelah dijilati kerbau, penyakit putri berangsur pulih. Dan sampai saat ini warga Lu mengkeramatkan kerbau putih dan tidak boleh disembelih. 6. Putri Serindang Bulan. Sama seperti Putri Tandampalik, Putri Serindang juga memiliki penyakit, sehingga para saudaranya berniat mengakhiri hidup Serindang, agar penyakitnya tidak menyebar. Tapi salah satu dari saudaranya mengelabuhi saudara yang lainnya, dan mengatakan telah mengakhiri hidup sang putri karena tidak tega untuk membunuh adiknya sendiri. Ia membebaskan sang putri untuk mengasingkan dirinya. Singkat cerita sang putri bertemu seorang raja, dan akan menikah dengan raja tersebut. Karena berkat sang raja penyakit sang putri sembuh. 7. Putri Mandalika. Cerita legenda ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alkisah pada zaman dahulu, hidup seseorang putri yang cantik dan rendah hati. Karena kecantikannya, banyak pangeran dari kerajaan lain yang ingin meminangnya.
Sang putri menyadari jika ia menerima satu lamaran maka akan terjadi perpecahan. Sang putri pun menerima semua lamaran, dan sontak membuat tamu yang berada di pantai bingung dengan tanggapan putri. Kemudian sang putri tiba-tiba melompat ke laut para rakyat dengan sigap ingin menolongnya. Akan tetapi sang putri hilang tanpa ada tanda-tanda sedikit pun. Tak lama kemudian, muncul cacing dengan jumlah banyak dari laut, dan dipercaya merupakan penjelmaan dari Putri Mandalika. 8. Putri Kembang. Legenda putri ini berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Konon putri ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Keberadaan Putri Kembang Dadar masih menjadi misteri sampai sekarang. Riwayat dan sejarah Putri Kembang yang dimakamkan di Bukit Siguntang masih menjadi misteri. Banyak warga sekitar makam putri mengatakan, sering melihat wanita cantik di sekitar makam yang diduga jelmaan dari sang putri. 9. Putri Karangmalenu. Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Keduanya selalu memohon agar dikaruniai seorang anak. Suatu ketika sang suami menemukan hewan unik, hewan tersebut dipelihara dengan baik, dan hari berganti hari hewan itu membesar dengan cepat. Ternyata hewan tersebut adalah seekor naga. Tiba saatnya sang naga berpisah dengan orang yang telah merawatnya. Dengan rasa berterima kasih naga melakukan ritual, dan memberikan seorang bayi kepada pasangan tersebut. Mereka sangat bahagia, bayi tersebut dipelihara dan diberi nama Putri Karangmalenu. Bayi perempuan inilah yang kelak menjadi istri Raja Kutai Kartanegara. 10. Putri Kencana Ayu. Cerita Putri Kencana Ayu adalah legenda yang berasal dan berkembang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dikisahkan seorang putri cantik yang diasingkan dari kerajaan karena selalu dikejar-kejar oleh raksasa. Dari cerita rakyat itu, banyak nama daerah di Banjarnegara yang mengambil nama dari kutipan legenda ini. Terima kasih telah menonton video ini.